Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai-tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan gestar saya Kilandak Jawa atau KLJ. KLJ mau bikin kaos katanya. Tetap PCO KLJ, maksudnya tetap ada PCO-nya tapi ada KLJ-nya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini kita bikin video sebelum saya mau touring ini. Touring kemana Ki? Siaroh ya Ki ya? Mencari jawaban soal. Mencari jawaban soal, mudah-mudahan setelah saya siarah ataupun kemana Allah kasih kewarasan. Uteknya masa lagi orang waras gitu. Sinyal agak susah. Sinyalnya jelek. Oke, sahabat Pusaka Jawa, semoga keluarga Kilandak diberikan kelancaran rezeki, keberkahan umurnya. Ya, anak cucu yang menjadi anak cucu yang soleh-soleh, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia. Salam buat warga desa Mulyoharjo ya, yang selalu mendukung saya, mendukung Mas Oo, dan banyak juga yang ngefan, yang ngefan dengan Mas Oo juga banyak. Buat Kang Gayor yang ngefan banget dengan Mas Oo katanya. Komen ya. Iya banyak sekali. Terima kasih untuk supportnya, biar kita lebih mengedukasi lagi tentang dan nguri-nguri budaya, insya Allah gitu aja. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka lurus yang banyak orang punya, tapi ketika banyak orang punya juga pasti spesifikasinya beda. Artinya spesifikasi dari tangguh, utuh, sepuh, pamor dan lain sebagainya. Saya akan menceritakan ulang, bahwasanya menggarisbawahi underline pecinta Tosan Aji itu dibagi menjadi 3 versi PJO atau Pusaka Jawa Official. Pertama adalah orang yang suka dengan esotori, keindahan luarnya saja, antikannya saja, tangguh, utuh, sepuh. Tangguh itu buatan dari kerajaan mana, utuh bilanya utuh, sepuh artinya memang barang-barang lawas atau antik lama, lamen. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka dengan isinya, esoterinya, dalemannya, sisi spiritualnya, tuahnya, angsarnya, energinya, powernya, whatever apa yang ngomong bahasannya itu ya. Yang ketiga adalah dua-duanya suka, esoterinya suka, esotorinya pun suka. Artinya orang itu merawat bilah pusakanya dengan bagus, juga merawat isinya juga dengan bagus. Itu orang yang spesial, ya kan, seperti itu. Tambahan dari saya, yang namanya esoteri atau apapun itu yang di dalamnya keris itu tetap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang banyak orang suka. Kenapa? Pamornya banyak orang yang cari, sahabat Pusaka Jawa. Oke, kita lihat warongkonya. Warongkonya ini sudah nyandang. Ini warongkonya adalah warongko Gayaman Surakarta Kagok Banci. Tiap apa lagi? Kemudian untuk kayunya, bukan mau gawe channel deh. Ya, kemudian untuk peletnya ini ikutnya pelet
ceplok banteng ya, ceplok banteng atau belang sapi. Gawe channel paling ki landak jalan-jalan di tempat misteri orang penganut kayak gue. Uka-uka Ki. Uka-uka. Oke, kemudian kalau untuk untuk pendoknya ini blewah ya. Pendok blewah itu ciri-cirinya apa sih Mas? Kebelah di tengahnya sahabat pusaka Jawa tuh. Ini belah, ini namanya blewah. Belah ya. Kemudian untuk handle-nya ini ikutnya handle canteng ya. Untuk mendaknya ini mendak meniran sahabat pusaka Jawa. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muni ya Mas ya. Iya, ya. Ting. Ayo ngecak perang. Sahabat pusaka Jawa, bilanya cukup istimewa, tebal. Ya, tak jelaskan, tak kedepankan ya. Nih. Ya, ini bilanya cukup panjang. Panjangnya pun sedang, agak lebar dan tebal. Ini agak lebar dan tebal. Ya, kita lihat kedepankan. Kemudian besinya hitam. Kadar bajanya ini banyak dan berkesan kering. Ini kadar bajanya banyak dan berkesan kering ya. Kemudian pamornya ya, pamornya ini kelem. Kemudian kita lihat sirah cicaknya ini membulat sahabat pusaka Jawa. Pada gonjo sirah cicaknya tetapi pendek dan ini estimasi tangguhnya Tuban. Kenapa kok Mas O langsung bahas itu? Ya kebetulan saja begitu saya tunjukkan. Ya udahlah sekalian, tangguhnya Tuban. Tuban kan ada dua Mas, yaitu pertama Tuban yang Mojopahit dan Tuban Mataram. Ini kira-kira Tubannya Tuban mana? Oke. Nah ini kalau kita lihat dari pasikutanya dan ini ikunya Tuban Mataram sahabat pusaka Jawa. Tapi sebelum saya bicara tentang Tuban Mataram, nanti kita tak lihat dulu ininya. Pamornya cukup bagus. Ini pamornya full bilah. Dan ini ikutnya kalau orang dahulu bilang pamornya udan mas tiban. Udan mas tiban adalah udan mas yang tidak direncanakan. Kan ada udan mas yang balok 5 Ki 212 itu pamorekan. Atau direncanakan dibikin oleh empu. Kalau ini tidak. Saanjoge min rahmatillah. Kersane Gusti Allah. Ya. Saya lihat dulu pucukan bilanya ini udah bagus, ngudup gambir, kemudian tikel alisnya, pecetannya, kemudian gonjonya. Sorok besinya apa sih Ki? Hitam kayak apa? Hijau apa biru Ki? Dia warna coklat tetapi karena anak putih mempengaruhi gue sih. Hijau. Ikutnya hijau. Degradasi warnanya hijau. Silakan Ki ditayuh ya Ki ya. Sing hati-hati oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada dengan hati-hati buat mencolot. Kalau kita lihat dari pasikutanya tadi ya, dengan bilanya yang lurus, tikel alis, pecetan dan tidak ada lagi, itu adalah tilam upih. Yang bikin istimewa tadi bilanya utuh, pamornya pun full bila. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya itu adalah ikunya pamor udan mas tiban sahabat pusaka Jawa ya. Walaupun itu kalau kita lihat lagi itu secara itu wengkon isen, tapi di dalam wengkon isen itu lebih banyak bulatannya. Jadi ikunya banyak orang bilang itu adalah udan mas tiban. Jadi itu pamornya wengkon isen, tapi di dalamnya banyak bulatan juga orang lebih tertata. Artinya memang keris-keris garap. Kalau keris garap itu biasanya antara pamor dengan bahasanya landep ya, sisi tepi bilah keris itu tidak nyerang. Ini sama, bagus, garapnya bagus. Jadi ini kanan kiri ya, kan landep apa sih ya, bilah, sisi bilah paling pinggir, terus pamornya itu tidak sampai ke situ, jadi ngeframe ya, bagus. Nah kemudian sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir. Kemudian untuk gonjonya jelas, gonjonya adalah gonjo sebit rontal, pecetannya atau belumbangannya adalah mbata rubu, karena pecetan atau belumbangan ada dua, mbata rubu dan ada gembata. Ini adalah mbata rubu. Kemudian untuk tikel alisnya juga tegas. Kenapa tikel alis tegas? Tikel alis tegas itu dalam, diraba jelas kelihatan, dilihat pun kelihatan. Itu ikunya jenis tikel alisnya adalah ini
gagang terong, karena ada tikel alis, ada gagang terong, gagang pohung, ada juga ada yang landung seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari makna filosofi dari tilam upih adalah agar kita menjadi manusia yang penuh dengan ketawaduan, rendah hati, bukan rendah diri ya, lapang dada, gampang memberikan solusi. Karena makna filosofi dari tilam adalah tempat untuk duduk yang selalu di bawah tapi memberikan kenyamanan, tidak butuh penghormatan tapi diakui, karena tilam itu memberikan perlindungan ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang tidur. Tidak ada tilam biasanya katisen. Tilam artinya tikar, sahabat pusaka. Upih itu adalah pelepah pohon pinang. Jadi dulu orang bikin tikar pakai pelepah pohon pinang. Ada yang pakai alang-alang. Dulu mbah saya pinter bikin tikar pakai alang-alang. Yang orang pakai buat biasanya tikar itu buat ketika orang jenazah, seperti itu. Itu kan lebih adem kalau dipakai. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor wengkon isen, ya, pamor wengkon isen mempunyai makna filosofi adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma pemiliknya, tapi yang beserta keluarganya. Isen artinya isinya. Sedangkan isinya kita lihat apa? Oh, ternyata isinya tergolong ikutnya adalah udan emas tiban. Dan kita ketahui udan emas adalah tuah atau angsarnya adalah kuat bandan. Artinya kuat untuk bakat menjadi orang kaya. Rezeki datang sendiri. Dulu sahabat Pusaka Jawa, sebelum golongan tahun 1930-an, orang lebih seneng pamor udan mas tiban daripada udan mas rekan, karena pergeseran pergeseran selera pasti ada gitu loh. Pergeseran selera ada, umpamanya tahun kemarin yang ngetren tahun ini tahun kebo ya. Kalau tahun kebo ini berarti kebo kemarin kan, keboan. Tahun kemarin lagi apa, kan seperti itu. Jadi pergeseran selera itu pasti ada, sama dengan fashion. Fashion pun sama, nah pusaka pun sama. Dulu yang orang banyak suka adalah udan mas tiban, karena udan yang tidak pamor udan mas yang tidak direncanakan. Jadi ini pamornya wengkon isen tapi di dalamnya udan mas tiban. Jadi sangat istimewa. Bilahnya pun bagus. Ini soroknya hitam berat ya. Ini Mataram. Kita bicara Mataram tadi, bicara Tuban Mataram. Kita ketahui Tuban itu susah ditaklukkan dan Tuban tergolong kota yang sangat tua. Pada era Mojopahit pun sudah ada. Dan ini adalah Tuban Mataram, ya. Karena nanti insya Allah kita akan babar Tuban Mojopahit ki, ya. Ada. Kemudian nanti kalau kita bicara tentang Tuban juga terkenal dengan Bumi Ronggolawe, julukannya Bumi Ronggolawe. Tuban itu banyak orang-orang sakti, ya. Tuban juga dulu perjalanan sejarahnya pada era Mataram adalah termasuk koloninya dengan Pangeran Arya Pangiri, Sultan raja dari kerajaan Pajang yang waktu itu diberontak, tapi yang membela adalah Tuban. Kemudian malah lari ke Tuban dan menjadi Bupati Tuban, konon katanya di situ. Seperti itu. Jadi Tuban kalah ditaklukkan oleh Mataram pada tahun 1619 kalau tidak salah. Ya akhirnya takluk juga yang namanya Mataram. Waktu itu kerajaannya adalah rajanya tahun segitu berarti Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena Kilandak sudah menyudahi, silakan Ki. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa menayu kerisnya dan bisa bertemu dan bertanya dengan beliau-beliau yang ada di sini ya. Warna energinya itu cukup sangat terang mas, warna hijau keputih-putihan dan putihnya sangat mencolok sekali. Di sini juga ada energi alamnya ada, doa-doa simpunya ada. Alhamdulillah di sini ada semua. Dan saya juga bertemu dengan pemiliknya, korinnya yang bernama Eyang Wiro Dirgo Joyo Leksono atau Wiro Dirgo, sering dipanggilnya Eyang Wiro Dirgo di situ namanya.
Dari mana itu Ki? Kalau dia bilang itu dari Pacitan. Pacitan. Alah, di situ di Pacitan. Oke, terus? Dan juga ada Joko Sebo. Joko Sebo itu berbentuk seperti buaya. Dan beliau itu dari Bengawan Solo, dari Sungai Bengawan Solo, salah satu raja siluman buaya lah. Namanya Joko Sebo. Dan juga Nyai Gringas Tenggoro. Gringas. Iya, Gringas. Nyai Gringas Tenggoro juga dari Sungai Berantas gitu. Dan itu juga kalau itu bentuknya orang ayu ya Mas ya. Jadi memang manfaatnya ya Mas ya. Manfaatnya tuahnya langsung itu cara penggunaannya ntar setelah tua. Cara penggunaannya saya tetap langsung memang untuk ini Mas, untuk kerezekian, mau itu pedagang, untuk seluruh ya. Kalau ini untuk menyeluruh intinya pekerjaan, entah itu karyawan, entah itu pedagang, semua, entah itu orang yang kerja di instansi iya, pemerintahan juga bisa untuk penaikan. Memang junjung derajatnya ada di sini, junjung derajatnya, tapi memang ini cocok untuk dipakai pedagang emas Mas, biar emasnya itu bercahaya Mas. Jadi memang kalau kita pedagang emas, intinya keris ini ditaruh di toko kita itu. Dan juga ada proteknya, protek double-nya ada di situ ada. Dan cara penggunaannya cukup dengan yang namanya itu ketan hitam dan ditambah kembang telon, dikasih buhur atau dikasih wangian yang dibakar. Dan minyaknya mintanya misik putih, mau dicampur singer juga nggak masalah gitu. Dan beliau ingin selalu dikasih itunya, perawatannya itu setiap Jumat Kliwon Mas di situ. Seperti itu. Dan juga di sini juga ada yang namanya itu ininya Mas, biar orang itu nurut dengan ucapan kita juga ada di sini. Ikutnya apa ya? Ikutnya seperti gendam, tapi gendamnya ya memang intinya ya bukan untuk kejahatan. Jadi intinya untuk orang-orang, kan ini kalau dipegang orang-orang yang dituakan juga petua-petuahnya, ininya itu didengerin orang lah gitu, seperti itu. Dan kalaupun jadi pemimpin, insya Allah biar daerah atau tempat yang dipimpin itu ya tidak ada bencana, tidak ada apa, rakyatnya makmur, kan seperti itu, seperti itu. Intinya seperti itu juga ada di situ. Dan cara penyelarasannya itu cukup menggunakan namanya itu kembang, namanya itu Wijaya Kusuma Mas, yang sudah meledak itu dicampurin minyak melati keraton, mandi, ditaruh di sini. Itu semuanya ini air ya Mas ya. Dan juga itu Wijaya Kusuma, terus dikasih minyak melati keraton, ininya diginiin Mas. Ditaruh di sini, kita bermunajat, doa dengan itu disambat semua yang di sini tadi. Terus bahasanya itu buat mandi di Jumat Kliwon Mas. Itu seperti itu. Dan cara penggunaan untuk protek pun sama, tinggal namanya itu ininya. Kalau memang ingin lebih itu ada yang namanya itu ini Mas, apa namanya, uyah garam prosok, ditaruh di atasnya garam, mau di gelas nggak apa-apa, garam prosoknya ditaruh sini, di sini kita tetap bermunajat. Setelah itu taburin di sekitar itu untuk tempat yang akan dibuat. Iya, pagar, mau rumah, mau tempat kerja, usaha, mau tanah atau apa tanaman kita, biar juga tidak, ibarat kata kalau lagi jagung udah itu kan lagi anu kan ya bakal orang dianuk lah, tapi kan seperti itu juga. Dan kalaupun sampai maling itu bisa memanggil, ya intinya gini aja, biar
benda kita atau motor atau apa ya biar cepet ketemu lah gitu, bisa ada gitu. Kalau itu ke itunya Mas, ke apa namanya, buayanya, ke buayanya. Jadi memang barang hilang biar cepat kembali. Oke. Istri hilang biar cepat kembali, suami hilang biar cepat kembali, nggak apa-apa. Atau kalau pacar hilang cari yang lagi aja. Iya betul. Cari yang lain aja. Gitu. Aduh, Gusti. Kalau pacar gitu. Siap Ki. Terus apa lagi Ki? Ya intinya itu bisa benda hidup atau apa gitu. Nggak cuman ibarat kata seperti motor, handphone atau apa, itu seperti itu juga ada. Tapi memang paling itu tuh paling gede itu energinya itu untuk rezekiannya di sini. Siap Ki, siap. Proteknya nggak begitu ya adalah gitu, ada semua, cuman nggak segede dengan kerezekian. Memang paling bagus dipanggil seperti itu. Dan kalau ada junjung derajatnya kan berarti kita kalau mau jadi pemimpin, dan ini juga bisa untuk ini Mas, untuk nemenin orang yang punya cita-cita gitu. Kayak Mas Koko ingin jadi orang kaya, ingin jadi presiden, ingin jadi apa, itu bisa mewujudkan, biar hajatnya terkabul juga ada di sini. Doa-doa dari Sang Empu ada di situ ya. Masih tersusun rapi dan masih kuat sekali, bisa dirasakan energinya. Siap. Jadi kalau memang untuk pagar itu, kalau memang ada orang yang mau jahat ya seakan-akan itu seperti intinya ya apa namanya tadi, buayanya ya pating akeh pating kletek. Ya resikonya mulai nyupang wis. Iya iso ora. Tapi aman daripada dicolong. Sementing kue bayane aja ngene ndure, kue mobil ngepekok. Ada lagi Ki? Ya intinya juga serangan di luar Mas. Ini juga bisa menahan serangan di luar. Kadang kan banyak orang gak bisa bikin kita santet, yang gak bisa bikin kita sakit, tapi kita di luar bakal seakan-akan itu terjadi seperti tabrakan Mas, kecelakaan. Betul. Biar kalau udah kecelakaan kan udah nggak akan ada yang namanya pertanyaan lagi. Ya wis. Padahal tadi jorokna. Ya banyak terjadi. Pimen caranya biar seakan-akan pan lurus jadi minger. Iya. Minger jadi lurus. Betul. Jembatan katanya telu. Betul. Saya pernah dulu itu mau ngobatin di daerah Bojong Mas. Ning jembatan kue letter S katanya telu. Bahasane nyong wong kue wong blatang lah wis lah ngono disit tole pen nguyu tak nguyu disit wis. Bareng nguyu lah kue tani jembatane ya wis aja jalan. Memang seperti itu. Pernah pengalaman saya waktu mau ngobatin di daerah situ. Sudah riwis ya ngilang meneh. Wis pokoke anu wis daerah mono arep manjat mendhuwur. Ya memang itu karena menunggu hujan ya Mas. Saya jam 11 malam dari rumah ke sana. Iya. Ya kan kasihan soalnya orangnya gitu. Sendirian lagi. Ya ini bisa bikin pas pampres juga bisa. Iya, buat teman jalan lah. Atau kita itu suka terabas di hutan atau apa, memang ini juga energinya kuat seperti mengelilingi kita lah, dan bisa jalan yang kita lewati itu aman-aman saja. Ya namanya juga ada pampresnya Mas ya di situ. Ingin orang-orang yang suka ke hutan-hutan atau main off-road atau main itu, insya Allah nggak usah dibawa tapi disambat saja. Kalau dibawa akan beresiko, energinya soalnya gede banget. Jadi hanya disambat saja gitu. Quote-nya itu tetaplah berjuang, walaupun intinya gini sih kalau saya bilang, biarkan semua orang membenci kita, tapi kita tidak dibenci orang yang kita cintai. Walaupun sedunia kayak intinya membenci kita, tapi kita tidak dibenci dari orang yang kita cintai. Mau itu family, mau itu keluarga, mau itu istri, mau itu apa pasangan atau apa. Itu akan bikin kita semangat Mas menghadapi apapun. Senyummu mengalihkan duniaku, walaupun di depan ada jeglongan orang apa wis lah jeblung pe orang apa ngotak ngerakak maning mundur. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Jadi jangan lupa bersyukur. Ya alhamdulillah kita bisa intinya menanyakan yang di dalam ini Mas, tengah sebelahnya gitu.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan pencet tombol komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.